Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah 6B akan menjelaskan mengenai posisi dan kritik Islam terhadap sistem etika kontemporer. Anggota kelompok 2 yang pertama Elva Mukoviva dengan NIM 053, Irdina Amalia dengan NIM 054, Nafik Nurkhairina dengan NIM 069, Ayu Nawangsih dengan NIM 079 dan Muhammad Hashim Asy'ari dengan NIM 091. Pembahasan yang pertama yaitu sistem etika kontemporer. Sistem etika kontemporer ini terdiri dari revitalisme, utilitarianisme, universalisme, aliran hak-hak, dan keadilan distributif. Menurut Dawam Raharjo, etika bisnis beroperasi pada 3 tingkat, yaitu individual, organisasi, dan sistem. Namun pada realitanya, pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika nilai moral yang selaras dengan etika bisnis. Jadi nilai moral yang selaras dengan etika bisnis ini hanya dilakukan oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis. Sementara itu, pelaku bisnis yang sudah sukses, mereka memegang prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya memaksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik. Kita akan membahas yaitu relativisme. Relativisme menekankan bahwa tidak ada kriteria unggul universal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan suatu tindakan itu etis maupun tidak. Jadi, setiap orang menggunakan kriterianya masing-masing dalam menentukan suatu tindakan. Relativisme ini menimbulkan kritikan. Yang pertama, paham ini berpusat pada diri sendiri. Jadi, fokus pada individu dan mengabaikan interaksi dan masukan dari unsur luar. Paham ini berlawanan dengan prinsip Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, kritikan yang kedua yaitu berimplikasi pada sikap pemalas, di mana akan membenarkan perilakunya dengan merujuk pada kriteria yang didasarkan pada kepentingan pribadinya. Utilitarianisme. Pendekatan utilitarianisme menyatakan bahwa arti penting moralitas yang menuntut seseorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Tindakan disebut etis jika memberikan kebaikan untuk sebagian orang. Menurut Bertens, teori ini cocok untuk pemikir ekonomis yang dekat dengan cost-benefit analysis, tentunya yang berpikir tentang mencari untung besar yang hanya dinikmati sebagian orang tanpa menghiraukan kaum minoritas yang merasakan penderitaan akibat kerugian. Sistem etika ini menghadapi beberapa kritikan jika dibandingkan dengan prinsip Islam. Kritikannya diantaranya, siapakah yang menentukan apa yang baik bagi sebagian besar orang? Bagaimana dengan kaum minoritas jika dikatakan etis itu yang memberi keuntungan terbesar bagi mayoritas? Bagaimana kerugian dan keuntungan bisa dinilai pada persoalan yang tidak bisa diukur? Hak dan kewajiban individu diabaikan demi kepentingan hak dan kewajiban kolektif. Akhirnya, paham ini ditetapkan dengan hakikat etis tindakan di masa depan dengan menimbang kerugian dan keuntungannya. Hal ini dapat dilihat dalam pendekatan mikroekonomi etika bisnis barat yang paling mendasar yang menekankan hukum Pareto optimali, yakni efisien dalam penggunaan sumber daya guna memuaskan kebutuhan konsumen, mengesampingkan semua kebutuhan untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan etis dan menekankan secara berlebihan upaya maksimalisasi keuntungan. Universalisme. Utilitarian menekankan aspek hasil suatu keputusan, sedangkan universalisme fokus pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Prinsip kunci dari universalisme adalah prinsipkan tentang imperatif kategoris, antara lain, pertama, seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika berkemauan memberi kesempatan setiap orang dalam situasi yang sama guna membuat keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang sama pula. Kedua, orang lain harus dijadikan tujuan, tidak hanya sebagai alat guna mencapai tujuan.
Menurut Kant, persoalan universalisme berhubungan dengan kewajiban. Jika kita bertindak hanya karena dorongan perasaan pribadi, maka tindakan ini tidak memiliki moral sama sekali. Namun dengannya tujuan baik semata tindakan yang tidak etis menjadi bersifat etis. Ada aliran dan hak-hak, di mana pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal, yaitu berupa kebebasan. Keputusan atau tindakan dapat dikatakan etis apabila tindakan atau keputusan itu didasarkan pada hak individu yang menjamin kebebasan dalam memilih. Sebelumnya kita pahami bahwa setiap individu itu mempunyai hak atau kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang bersifat tidak dapat ditawar-tawar serta tidak dapat diganggu-gugat. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Sebelum menuntut hak, seseorang harus terlebih dahulu menunaikan kewajibannya. Begitu juga dalam berbisnis, setiap pihak harus memberikan hak orang dan menunaikan kewajibannya. Keadilan distributif. Supaya disebut etis, suatu keputusan dan tindakan itu harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugiannya secara adil. Nah, di sini ada 5 prinsip dalam keadilan distributif, di mana setiap orang itu yang pertama harus mendapatkan pembagian yang sama. Kedua, sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, sesuai usaha masing-masing. Yang keempat, sesuai kontribusi sosial masing-masing. Dan yang terakhir adalah harus mendapatkan bagian sesuai jasanya. Dalam implementasi ajaran keadilan dalam berbisnis ini harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat. Islam mendukung sikap keadilan dan semua prinsip dalam pendekatan keadilan distributif terhadap etika dalam proporsi yang seimbang, bukan prinsip keadilan yang buta. Selanjutnya yaitu posisi dan kritik Islam terhadap etika kontemporer, yang mana etika merupakan aturan berperilaku bagi seseorang, baik itu akhlak yang baik maupun yang buruk. Sedangkan etika kontemporer merupakan suatu etika yang berkaitan dengan ilmu filsafat. Dalam kajiannya, pemikiran Arab kontemporer ditandai dengan berbagai perspektif, diantaranya yaitu nasionalisme, modernisme, dan universalisme. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Di antaranya yang pertama yaitu fundamentalistik. Kelompok pemikiran ini sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai salah satu alternatif bagi kebangkitan umat dan juga untuk mempertahankan aspek religius kebudayaan Islam. Yang kedua yaitu tradisionalistik, yang mana tradisionalistik ini merupakan kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi yang telah mapan. Selanjutnya yang ketiga yaitu reformistik. Reformistik ini merupakan kelompok pemikiran yang berusaha membangun kembali warisan budaya Islam berdasarkan modernitas dan kebutuhan muslim kontemporer. Selanjutnya yang keempat yaitu post-tradisionalistik. Post-tradisionalistik ini merupakan kelompok pemikiran yang berusaha menata ulang warisan budaya Islam berdasarkan standar modernitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu modernistik. Merupakan kelompok pemikiran hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta cenderung mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis. Hanafi menilai akar pemikiran kontemporer dunia Islam dapat dilacak dari 3 rangka fundamental. Yang pertama, tradisi masa lalu yang tertancap kuat dalam diri umat pada gilirannya ikut membentuk pikiran dan sikap mereka. Yang kedua, tradisi barat dimulai sejak bangsa Arab melakukan hubungan dengan dunia barat dan akhirnya melahirkan modernisasi pemikiran Islam atau reformasi, liberalisme, dan aliran ilmiah sekuler. Dan yang ketiga, realitas Arab kontemporer, di mana umat Islam berinteraksi di dalamnya, baik dalam kondisi menang maupun sebaliknya. Selanjutnya, pemikiran Islam kontemporer pada umumnya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atas keberadaan tradisi di suatu sisi dan keberadaan modernitas di sisi lain dengan kacamata modernitas. Berbeda dengan pemikiran Islam tradisional
yang melihat modernitas sebagai macam dunia lain. Berbeda pula dengan pemikiran Islam modernitas yang mengilas tradisi demi pembaharuan. Pemikiran Islam kontemporer melihat bahwa Turaj adalah prestasi sejarah, sementara Hadasah adalah realitas sejarah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.